doang. Sendiri ya? Iya. Yang lainnya masuk. Masuk. Soalnya kan sekarang lagi musim hujan, jadi mungkin banyak yang sakit ya. Tadi kan Pak Rel, kenapa Pak Rel sakit? Sakit. Nah, kalau kalian gimana kabar kalian dari ini? Alhamdulillah. Sakit? Baik. Oh, baik. Kirain alhamdulillah sakit karena atau ada yang sakit hati, ada yang baru putus. Kayak gitu. Tapi semua sehat kan? Ini biasanya di sini si Kevin. Kevin sehat. Ini belum bisa tampil ya. Ya, jadi hari ini kita meneruskan yang kemarin ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar teks negosiasi, tapi masih awalnya. Sekarang hari ini kalian menganalisis atau membuat teks negosiasi lalu dianalisis. Tadi pakai remote udah nyala di sini nggak? Belum. Nah, jadi materi kita hari ini kita mempelajari teks negosiasi. Ya. Untuk tujuan pembelajaran seperti yang saya jelaskan di papan tulis, tujuan pembelajaran yang pertama nanti dengan memberi sumber belajar yang ada, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari teks negosiasi. Ya, baik dari strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Dan tujuan yang kedua itu dengan menggunakan media nanti yang kalian pilih. Ya, yang kalau kalian butuhkan, peserta didik dapat menunjukkan struktur dan kaidah kebahasaan pada media yang dipilihnya dengan percaya. Peserta didik dapat menyimpulkan atau menuliskan ide gagasan dalam bentuk teks negosiasi ya, secara kreatif. Nanti kalian presentasinya menggunakan media-media atau sumber belajar yang kalian pilih sendiri secara berkelompok. Yang kalian struktur dan kaidah kebahasaannya dibuat di media yang kalian bawa, yang kalian buat secara berkelompok, baru nanti akhirnya dipresentasikan di depan ya. Oke, sebelum kita masuk selanjutnya, kita harus bikin kesepakatan kelas dulu nih. Nanti secara Oke, nanti setelah berkelompok kesepakatan kelasnya seperti apa yang kita setujui bersama. Boleh berisik tidak? Tidak. Oke. Berarti selama mengerjakan tugas harus kondusif ya, tidak berisik. Kalau ada yang bertanya harus apa? Berarti semuanya harus jawab. Mendengarkan, tidak mendengarkan. Boleh. Berarti selama presentasi nanti kelompok yang lain menyimak ya. Dan yang mau bertanya biasanya ngapain? Ya. Kalau segini kelihatan sampai belakang? Dia ingin bertanya. Kalau mau ke toilet boleh Kak? Berarti kalau ke toilet harus izin dulu ya.
Berarti nomor 5. Karena kan kalian nanti sudah tugasnya berkelompok, jadi kalau ada yang kurang paham, misalnya satu orang dalam kelompok itu kurang paham, diskusikan di dalam kelompok itu. Ya, nanti kan tugasnya sama, antar kelompok itu tugasnya sama, cuma nanti presentasinya itu menggunakan media yang berbeda. Kalaupun kalian masih dalam satu kelompok itu, kalian nanya masih kurang paham, baru boleh silakan ditanyakan ke ibu. Paham sampai di sini? Berarti yang ini sepakat? Yang belakang sepakat? Nah, yang lain sudah duduk per kelompoknya, di dekat-dekat kelompoknya? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk atau melanjutkan pembelajaran, kita rehat sejenak dulu. Kita mindfulness dulu. Atau biasanya kalian sebutnya itu realisasinya dulu biar prampa. Oh, rehat sejenak atau merefleksi sejenak. Oke, sekarang silakan kalian berhenti sejenak, jangan ada yang pegang pulpen, pegang HP. Kalian fokus ke depan dulu sebentar. Duduknya rileks ya, mau kalian senderan ke ini, tapi tetap tidak boleh membungkuk ya. Kalau bisa bahunya sejajar. Badan ditegakkan, usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Coba Birna, bahu kamu mana Birna? Jangan ada yang menyender, coba tegaknya seperti apa? Nah, kelompok tangan diletakkan di paha kalian atau boleh di atas meja. Temennya suruh mundur. Serileksnya kalian ya. Kita mundur sebentar. Sudah nyaman seperti itu? Nah, sekarang kalian coba hirup udara yang ada di sekeliling kalian. Kalau hirup udara pakai apa? Hidung apa mulut? Coba tarik nafas. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang perlahan-lahan. Ya, rasakan udara yang dingin, kan sekarang cuacanya lagi dingin. Nah, kalian rasakan ketika menghirup udara, perut mengempis, dan rasakan perut kalian mengembang ketika membuang nafas. Ya, tarik nafas, buang nafas perlahan. Sampai 3 kali. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas perlahan. Jangan ada buang yang belakang ya. Buangnya dari mulut atau dari hidung lagi. Ya. Gimana? Perasaan kalian sudah rileks? Sudah. Saya mau Nadia. Coba Nadia, setelah tadi kamu melakukan mindfulness atau menarik nafas, buang lagi, gimana perasaan kamu Nadia? Udah nervous. Emang sebelumnya kamu nervous? Kenapa? Gara-gara ada ibu kepala sekolah. Kan kita sebelumnya udah sering kedatangan tamu di kelas. Kemarin waktu pas ada akreditasi asesor masuk ke kelas ini. Berarti kelas kalian benar-benar istimewa ya. Kebetulan jadwal saya di sini dapatkan kelas kalian. Ada yang lagi gundah gulana, baru putus dari pacarnya? Astriun? Gusti? Nah, biasanya kan kalian kalau baru putus dari pacaran kan galau atau apa. Nah, biasanya kalian bisa melakukan mindfulness sendiri di rumah ya. Tarik nafas, atau kalian sedang emosi, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Tadi ya, seperti yang dikatakan dan dibacakan oleh Lia, tadi pengertian tes negosiasi itu berisi kegiatan atau aktivitas tawar menawar ya, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Berarti kalau sendiri tes negosiasi bukan? Karena tidak ada lawan tuturnya.
Pembukaan ya, biasanya itu pengucapan salam. Salam sapaan. Ya, sapaan itu untuk mengawali pembicaraan. Nah, mulai masuk struktur yang kedua. Struktur kedua itu ada pengajuan. Ya, ada pengajuan, ini mulai masuk ke teks negosiasinya, mulai masuk ke tuturannya. Nah, struktur yang ketiga itu ada penawaran. Penawaran berisi proses tawar-menawarnya atau proses inti dari kegiatan negosiasinya. Nah, yang keempat masuk ke persetujuan. Betul. Yang terakhir baru masuk ke penutup atau bagian akhir di proses negosiasi. Berarti strukturnya ada berapa nih, Toh? 5. Ya, ada 5. Selanjutnya ada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan ada berapa? Ada 6. Ya, ini baru 2. Yang pertama ada berisi tuturan pasangan. Itu tadi mengucap salam sama menjawab salam. Yang kedua dia mengandung pronomina. Pronomina apa? Kata ganti. Kata ganti. Nah, yang ketiga ada apa? Menggunakan kalimat langsung. Ya, menggunakan kalimat langsung. Apa bedanya kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung. Nah, yang pakai tanda kutip kalimat langsung atau kalimat tidak langsung? Langsung. Ya, jadi kalimat langsung itu pakai tanda kutip. Kalau kalimat tidak langsung berarti dia tidak menggunakan tanda kutip. Gitu ya. Perbedaan gampangnya seperti itu. Lalu yang keempat dia menggunakan kalimat deklaratif. Deklaratif artinya kalimat pernyataan. Pernyataan. Contohnya Tujuan PKL adalah belajar. tujuan PKL adalah belajar. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Itu kalimat deklaratif atau bukan? Bukan apa deklaratif? Kan deklaratif pernyataan. Aku suka kamu, aku cinta kamu, hari ini hujan, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Itu deklaratif. Ya. Kalau pakai tanda tanya itu kalimat apa? Ya, kalimat tanya atau interrogatif. Nah, yang kelima menggunakan ini. Menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Biasanya ada tanda tanya. Dan yang keenam yang terakhir menggunakan kalimat persuasif. Apa itu? Kalimat membujuk. Ya, kalimat yang membujuk. Nah, berarti tes negosiasi berarti cuma teks yang berisi jual beli aja. Tidak ada. Ya, untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, kalau video ini termasuk negosiasi Pak. Jadi mereka berdua sepulang sekolah itu mereka dapat tugas ya, tugas bahasa Indonesia. Nah, tugasnya tes KHO. Dalam pengerjaan tugasnya mereka diminta untuk berkelompok. Nah, salah satu teman mengajak temannya untuk mengerjakan tugas di rumah temannya yang lain. Siapa yang menjadi anggota kelompok mereka? Nah, tadi awal lah kita masih masuk ke struktur yang awal. Struktur apa? Orientasi. Ya, jadi temannya ngajak temannya untuk ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, mereka berjalan akhirnya
Ya, Pengaduan. ada pengaduan. Sebenarnya mengajukan, gimana kalau kita ngerjain tugas kelompoknya di rumah siapa, terus mereka menyepakati harinya hari apa. Setelah pengajuan tadi ada penawaran. Oh, hari apa nih kita? Hari Minggu atau hari Sabtu? Nah, setelah penawaran baru masuk ke persetujuan. Jadi mereka udah sepakati, setuju nih jam 4 setelah pulang sekolah. Akhirnya diperoleh kesepakatan mereka mengerjakan tugasnya pukul 4 setelah pulang sekolah. Atau bisa dilanjutkan hari Minggunya. Itu ya tadi. Lalu terakhir ada penutup tadi. Jadi ini termasuk video ini termasuk ke dalam tes negosiasi tidak? Iya. Termasuk ya. Jadi tes negosiasi itu bukan hanya kegiatan tawar menawar yang ada di pasar atau swalayan saja. Ya, jadi bernegosiasi itu bisa dalam segala hal. Kayak kalian nih, ini kan seumuran kalian. Dia mau mengerjakan tugas kelompok, dia bernegosiasi. Mau di rumahnya siapa, kita mau ngerjain hari apa, itu termasuk ke dalam negosiasi. Nah, di buku paket kalian juga itu ada banyak contoh-contoh teks negosiasi. Ya, ada praktik kerja lapangan halaman 145 atau desain grafis halaman 149. Boleh kalian mengamati contoh teks negosiasi yang ada di buku atau boleh yang ada di video tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait pemahaman kalian terkait teks negosiasi? Tidak, berarti tadi strukturnya udah paham ya? Strukturnya tadi ada 4 atau 5? Ada apa aja? Orientasi, tujuan, penawaran, tujuan, dan terakhir ada sedangkan aspek pembahasannya tadi ada apa? 6. Ada 6, betul. Ada apa aja? Di situ turas pasangan, mengadu perkawinan, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat rujukan, berarti ada 6, betul. Oke, sekarang kalian mulai masuk ke, silakan duduk secara berkelompok ya. Duduknya boleh bawa kursinya ke kelompoknya masing-masing. Jadi kalian hari ini kalian buat teks negosiasi untuk tugasnya kalian
dari teks negosiasi yang sudah kalian buat ya. Kalian boleh cari referensi, boleh dari internet, dari buku, atau pakai video yang tadi ditayangkan boleh. Sampai di sini paham? Atau kalau belum paham silakan boleh bertanya. Ya, berarti kan teks negosiasinya kamu tentukan dulu, bikin dulu teks negosiasinya mau yang mana. Baru nanti simulasi prakteknya langsung. Tapi nanti misalnya kan ini ada 6 orang. Ya, misalnya yang itu praktekan cuma 2 atau 3. Nah, temannya yang lain kasih tahu ke teman-temannya. Kalau tahap ini tahap orientasi. Kan yang lain ngobrol. Tahap yang ini tahap pengajuan. Tahap ini tahap penawaran. Sampai nanti di tahap penutup. Terus dikasih tahu lagi ke temannya. Strukturnya kan tadi udah dikasih tahu. Terus aspek kebahasaannya. Ada nggak dikasih tahu ini loh. Jadi semuanya bikin tes negosiasi baru dianalisis. Negosiasinya baru nanti misalnya kalian kan pakai yang ini. Nanti kan dia minta itu ada strukturnya, kalian cari. Ya, strukturnya kan ada berapa? 5. Ya, ada orientasi dan bisa orientasi yang mana? Kayak yang kemarin, ada siapa? Tapi kan pakai kotak teks negosiasi. Terus di sini ada pengertian, di sini analisis. Ya, analisis itu ada dan tentukan mana teksnya tuh Nah, itu nanti isinya nanti tidak ada ya. Oh iya nanti. Tapi ada strukturnya sama aspek kebahasaannya. Nanti jadi kalian tampilkan di depan, nanti kalian bikinnya begini. Ya. Atau di print 1 lembar boleh. Kalau nggak 2 lembar deh, 1 buat saya, 1 itu. Ya, di print 2 lembar. Nah itu bisa jadi selembar kan?
Berarti buktinya 2. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan boleh bertanya ya, Nana. Ingat, teks negosiasi bukan hanya teks yang berisi tawar-menawar atau jual beli di pasar. Kalian negosiasi tadi kerja kelompok bisa atau kalian menawarkan barang. Kalian anak KKL nggak nawar-nawarin barang ya? Itu OTKP ya? Biasanya kan kalau di OTKP ada surat, ya pemasaran atau OTKP. Biasanya suka ada surat masuk, surat keluar, surat penawaran. Mereka suka ada seperti itu. SPG. SPG juga PNX. SPG kelas.
Oke, kita masuk ke sesi penyajian atau presentasi ya. Tadi kan sudah dikocok tadi urutan majunya untuk presentasi. Kelompok yang pertama yang maju nanti poster. Siapkan ya kelompok poster. Sudah siap? Kelompok pertama poster sudah siap belum? Kelompok pertama itu tidak bingung. Sudah siap? Belum, ini bagian apa? Kelompok yang kedua, kelompok yang keempat. Nadia, kemudian sudah siap keempat. Halo. Hai. Coba dengarkan dulu sebentar. Ya, kelompok ketiga, PowerPoint. Sudah berapa persen sudah siap? Tinggal finishing. Lihat. Yang PowerPoint sudah. Bentar lagi, Bu. Masih 70, Bu. Tadi saya lihat tinggal finishing akhir kesimpulan. Mapping. Oh, tinggal gambar, tinggal finishing. Kelompok PTS. Oke, silakan kelompok pertama maju untuk presentasi poster. Tadi seperti yang saya katakan ya, ketika kelompok lain maju, kelompok yang tidak maju memperhatikan. Ya, dan perwakilan kelompok boleh menanggapi. Menanggapi tahu kan maksudnya? Ya, penampilan kelompoknya sudah bagus. Ya, penampilan sudah bagus namun kurang ini. Ya, atau mau ditambahkan, atau mau diberi apresiasi itu terserah kelompok kalian. Atau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, jadi perwakilan kelompok ada menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 1. Kami, Cok. Kelompok 1. Bisa tolong duduk dong. Tutup kameranya. Lihat kamera mulai dulu. Boleh presentasi kayak gitu. Kamera sopan. Itu dong jam musik dong, jam musik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang teks negosiasi menggunakan media berupa poster. Perkenalkan, nama saya Nasya Oktaviana. Sehat kelas mana? Siapa yang Coba ke bawah itu nggak kelihatan. Oke, dimulai dari pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan dimulai 2 tahap atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu kemudian ada fitur
aja. Kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu kepada lawan bicara. Lalu yang kedua ada kalimat langsung yang merupakan kalimat yang diucapkan penutur secara langsung dalam dialog. Lalu yang ketiga ada monomina atau kata ganti. Salah satu jenis kata yang berfungsi menggantikan benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. Selanjutnya ada kalimat deklaratif, merupakan kalimat yang disebut pernyataan. Lalu di sini ada kalimat afirmatif, adalah kalimat yang bertujuan mengerti atau membentuk dengan cara halus. Dan terakhir ada berisi tuturan pasangan, berisi dialog antara dua pihak yang saling melakukan tanya jawab atau tanggapan jawab. Saya akan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dalam bersama. Terakhir ada ciri-ciri utama memprioritaskan kepentingan bersama, menghasilkan keputusan yang berkelanjutan, melakukan tujuan teknis, sarana untuk mencari penyelesaian atau berbagi pilihan, menghasilkan kesepakatan, kegiatan berkelanjutan, dan menyangkut suatu data yang belum terjadi. Di sini juga ada contoh-contoh teks negosiasi. Tukang beca di Jakarta. Tukang beca di Jakarta. Calon penumpang. Bang, ke pasar sentral berapa ya? Assalamualaikum, Mbak. Calon penumpang. Ya, aku mahal banget sih bang. 5.000 aja ya. Tukang beca. Aduh, kemurahan, Mbak. Pasar sentral kan jauh. Calon penumpang. Iya deh, saya tambah deh. Tukang beca naikin dikit, Mbak. Jadi 8.000. Maksudnya deh bang. Saya setuju. Antarnya sentral ya bang. Baik, silakan naik, Mbak. Sekian presentasi teks negosiasi dalam media poster dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggapan dari kelompok lain. Good job. Apanya? Terus ada yang mau ngomongin apakah paparannya sudah lengkap apa belum tadi? Bagus kok tapi udah kreatif. Ya, ada yang cepat ya. Mungkin lain kali nanti presentasi berarti terus ya. Nah, atau kelompok lain boleh dipersilakan untuk maju buat lihat biar lebih dekat biar lebih itu. Dan nanti kalau di presentasi selanjutnya ya. Oke, baik kita berikan tepuk tangan untuk oke, kelompok dua ini bermain peran tolong. Woi, bangku gua, woi. Ini bangkunya. Ini
ini atau bermain peran. Izinkan saya untuk mendefinisikan teks negosiasi terlebih dahulu. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan teks negosiasi yaitu mengarah pada tercapainya tujuan bersama, yaitu memutuskan dan saling menentukan. Di dalam strukturnya ada yang pertama orientasi pembukaan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ini dua berapa nih? 30 dan 2. Buset. Mahal amat dah. 1000. Beginian 32. Stres lu. Goceng satu ini, Pok. Yang bener. Aja lu tidak. Buset dah. Ngabok, Bang. Kira kalau ini 10.000 dua. Agak di sana ini tuh udah premium. Kita lihat nih, siapa ya? Nih, Panda. 20.000 4 sama ini dua. Ada. Ya bisa kan itu lah. 30. Tapi apa ini namanya? Dalam aja lu. Coba ini kau salah. Oh, dia satu nih, dia kagak ada. Udah satu aja nih, kagak bisa. Lu enggak tahu tidak? Dia nih, kagak tahu dia lu nawar mulu lu. Terus gua gua dong. Kasih Erik lu. Kasih lah, uang dia Kak. Boy, mana uang dia? Nah, ngomong dia kagak naon kayak lu sudah dah. Nah, uang gua asli nih. Ya udah, dulu banget dah. Lu mau apa? Nih, 20.000. Kalau bisa ada. 25 apaan? Gua 10.000, 25. 25 dari mana nih? Apa? Jangan 25 atau enggak? Kalau enggak santai dah lu. Ambil untung berapa? Gede banget tuh. Goceng sih bos. Ini sampai 10.000 nih. Udah berapa Neng? Ini saya ada, ini ada goceng. Di enak kita dah di penjual sebelah aja ini. Ini gua sama topi dah 30 dia tuh. Berapa gua? Topinya berapa sih gua? Aduh lah dapat satu. Beli tahu. Dua dua katanya. Nih 10.000. Di dalam 10.000. ini kita mendapatkan 20. yaitu penawar. Ya udah dah. Bayarin 15.000 deh. 15.000 dah. Oke, makasih Pok. Ya, saya dulu. Sehat orang baik. Oke, akhirnya kedua pihak mendapatkan persetujuan di harga 15.000. 15.000 dapat 2 bola dan 2 topi. Murah banget ya. Oh, ini kok Dan akhirnya keduanya mendapatkan keuntungan dan persetujuan. Oke, terima kasih. Di dalam aspek kebahasaan yang tadi ada tuturan pasangan yaitu assalamualaikum dan waalaikumsalam. Pronominnya yaitu saya, ini dan itu. Kalimat langsungnya tadi ini berapa harganya Pak? Lalu deklaratifnya yaitu di definisi tadi pasar adalah tempat menjual beli barang, yang di interrogatifnya berarti nggak boleh 10.000 Pak. Persuasifnya barang di sini premium dan bermerek Neng, mana bisa 10.000. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mau apa itu mau ada tanggapan? Oh ya, apa kritik dan sarannya teman-teman? Bagus banget kan? Apalagi Betawi banget gak dia? Oh, ada yang tanya tuh lagi bagus. Apa? Ayo ini keren banget. Kecuali siapa? Bagus banget. Namanya Oh, Tadi mau dikasih backsound pasar. iya, biar Bapak belian. Ini jadi apa? Dia beneran salah bentuk ya. Ayo, ayo. Dari kelompok lain Kevin, kelompoknya Kevin belum ada suaranya Kevin. Gusti, kasih puji dong. Gusti, kasih Adinda. Ayamnya bagus banget. Gusti, Ini juga kasih ya. Di tapi itu yang suaranya dia kok saya imut banget. Sebenarnya dia siapa ya? Ini gue itu siapa? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kayak makin Jangan dibaca yang dengan menggunakan media MMP. Saya bukan dari kami. Oh ya, saya Kapten Kirenius Nahat. Dari sama-sama. Kami dari kelompok 4 menyaksikan. Jadi yang pertama itu ada pengertian teks negosiasi. Negosiasi itu adalah teks yang menggunakan Makanya beda jauh ya. aktivitas Nah, ini juga bingung kondisi berbeda. yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Dakwahnya sama anjir sama dia. Selanjutnya itu ada teks negosiasi. Negosiasi yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi itu adalah
Contoh satu-satunya adalah ayah boleh nggak besok aku pinjam mobil ayah. Selanjutnya ada penawaran, yaitu berisi penawaran atau mimpi dari kegiatan negosiasi. Contoh kalimatnya yaitu aku sama Laura, saya dan Laura rencananya atau proses buku. Bolehkah aku pakai mobil ayah dalam satu jelasan menyetir? Aku selanjutnya ada persetujuan. Model persetujuan adalah berisi kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Contoh kalimatnya adalah bunyinya aja, kamu boleh pinjam mobil ayah, tapi yang menyetir karena ya ayah menawarkan solusi. Yang terakhir ada penutup. Penutup adalah akhir dari proses negosiasi yang berisi ucapan terima kasih dan salam. Contohnya, makasih ayah dan ibu saya. Aku mau kamar dulu ya, aku langsung beranjak ke kamar. Yang kedua ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Karena itu isi tuturan pasangan. Contohnya adalah harus banget Suaranya terdengar ke belakang. maaf ya. Jadi apa nanti? Apa sih? Aku tadi ditutupin, tadi baru dikomentari temennya. Oh, tadi yang mana? Kau main mana? Yang ketiga ada kalimat langsung, ayah nggak boleh keluar wilayah. Memangnya kamu kemana? Yang keempat kalimat deklaratif, bukan yang nggak boleh, tapi kan kamu belum punya SIM. Kalimat kelima kalimat internalis, kalian kan bisa belajar online, berarti nggak boleh ya. Yang keenam kalimat persuasif, begini saja, kamu boleh pinjam wilayah, tapi yang ingatnya tarama ya. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Apakah ada kritika yang bisa kita terima? Ini kayaknya setiap dari presentasi pertama sampai keempat nggak pada didengerin ya. Makanya nggak ada, kan mata dia aja ada yang strukturnya salah, kurang tepat, yang lain ya aja. Ini dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan dia sudah tepat atau kurang tepat analisisnya, baik analisis struktur maupun kaidah kebahasaan. Oke, berarti semua sudah paham. Oke, terima kasih untuk kelompok 4.
Wah, itu apa, Gusti? Oke, berhubung kelompok ini TTS, berarti nanti kelompok ini boleh tanya satu pertanyaan TTS-nya ke masing-masing kelompok. Jadi ditanya satu kali nggak ada Atau nanti kelompok kalian yang nanya ke kelompok mereka, biar mereka fokus ke kalian. Oke. Ada berapa kelompok setelah kalian jawab? Kira nomor berapa aja ya? Satu kelompok satu pertanyaan, satu pertanyaan, satu pertanyaan, satu pertanyaan. Tapi jelasin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Itu dari bagian TTS. Saya Kayla. Saya Naila. Oke, jadi pertama kita mau jelasin tentang teks negosiasi. Teks negosiasi, pengertiannya, teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan autoritas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau kesepakatan bersama. Tujuan teks negosiasi menunjukkan hasil kesepakatan bersama. Struktur teks negosiasi orientasi Struktur teks negosiasi. organisasi pembuka biasanya berupa salam, pengajuan penyampaian tujuan negosiasi, yaitu keinginan atau harapan dan penawaran dari kegiatan yang diproses oleh penawar dan persetujuan, bagian persetujuan atau kesepakatan tertentu. D. Aspek pelaksanaan berisi tuturan pasangan, mengatur kronologinya, mengandung kalimat langsung, menggunakan kalimat deklarasi, menggunakan kalimat interrogatif, dan juga menggunakan kalimat persuasif. Oke, sekarang kita lanjut ke TTS-nya. Terserah pertanyaan berapa aja. Oke, terserah pertanyaan berapa aja, terserah kelompok kalian. Kalian mau nanya ke kelompok yang mana? Jadi di nomor 1 ya. Nomor 1 itu yang ini. Nomor 1. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan dulu ya. Untuk kelompok mana? Apa rebutan atau itu kelompok mana atau gimana? Ya, baca dulu nanti tunjuk gimana. Boleh. Oke. Jadi ini baca dulu ya. Oke, di sini pertanyaan saya nanti ya. Nomor 1. Proses yang melakukan sebuah cerita berdasarkan latihan yang telah dilakukan adalah ada 10 kotak. Yang ini kotak yang ini. Ada 10 kotak ke atas. Apa? Ya. Proses yang melakukan sebuah cerita berdasarkan latihan yang telah dilakukan adalah duluan aja deh. Tadi ada salah satu kelompok maju ke depan, dia melakukan peran, itu berarti maju ngapain? Kotaknya ada berapa? Ada apa? Ayo. Coba ulang soalnya. Proses yang melakukan sebuah cerita berdasarkan latihan yang telah dilakukan adalah sesuai kotak. Ada nggak tahu? Kalian nanya kelompok berapa? Sebutan aja. Iya. Apa yang mau ditunjuk? Kalau drama Iya benar. Oke, kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya?
Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Dalam sebuah negosiasi akan memprioritaskan kepentingan bersama. Angkat tangan dulu ya nanti. Iya, jangan disebutin dulu. Masih banyak pertanyaan ini, masih banyak. Teks berarti gue boleh tanya dulu. Angus berarti. Ya, terus pertanyaan. Angkat tangan dulu. Jangan menjawab. Tunjuk tangan dulu ya. Oke. Teks negosiasi berjumlah di titik struktur. Ya, ada 5 struktur. Ada kelompok satu lagi. Kata lain dari kata ganti adalah ini siapa? Siapa? Satu lagi. Jangan dapat soal. Satu lagi. Tawar menawar yang sabar. Satu lagi berarti ini kan habis Bu. Satu lagi dari masalahnya. Burung. Kami susah ya yang susah. Pasti nggak tahu. Oke, sih. Betul. Gue baca ya. Jauh. Mengucapkan salam dan membalas salam adalah titik dalam teks. Jangan dijawab. Saya salah lagi. Ada satu lagi. Kalimat yang berisi pernyataan adalah kalimat tadi deklarasi. Kelompok 3, kelompok 2. Poster. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Yang terakhir sudah siap. Oke, sudah bagus. Perhatikan temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya dalam negosiasi mengharapkan pada tercapainya tujuan bersama, yaitu keputusan yang saling menguntungkan. Ada struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Pembukaan negosiasi biasanya berupa salam, sapaan, atau pertanyaan. Yang kedua, ada pengajuan yang berisi
rangkaian tujuan negosiasi yaitu keinginan atau harapan yang diajukan, dan yang ketiga penawaran, proses penawaran menawar di antara kedua belah pihak. 4. Tujuan visi kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Dan yang kelima, penutup akhir dari negosiasi biasanya berupa terima kasih dan salam. Faedah pembahasan. Yang pertama yaitu berisi tuturan pasangan. Yang kedua, mengandung pronomina atau kata ganti. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif atau yang menyatakan. Yang kelima, menggunakan kalimat interrogatif, pertanyaan. Dan yang keenam, menggunakan kalimat persuasif yang nantinya menuju pada Analisis struktur tes negosiasi. Orientasi negosiasi antara Bu Dewi sebagai wali kelas dengan ketua kelas bersama Rahma berkaitan dengan rencana studi tour ke Yogyakarta. Di bagian pengajuannya mungkin ada Bu Dewi mengatakan, Rahma, bagaimana rencana studi tour ke Yogyakarta? Apakah semua anggota kelas setuju? Kata Rahma, saya sudah berbicara dengan mereka, Bu. Hanya ada usulan untuk destinasinya diganti ke Bali saja, Bu. Nah, untuk bagian penawarannya mungkin Rahma karena sekolah kita sudah sering ke Yogyakarta, Bu, karena kalau Bali kan belum pernah sama sekali. Mungkin di bagian persetujuannya ada kata Rahma, bisa saja ya, Bu, biar saya dan teman-teman yang menghadap kepala sekolah dan membicarakan tentang rencana studi diganti ke Bali. Baiklah, kalau begitu secepatnya kamu bicarakan dengan beliau, lalu nanti kabari ke Ibu hasilnya. Baik, Bu. Untuk penunjuknya kali Bu Dewi mengatakan, baiklah, kalau begitu secepatnya kamu bicarakan dengan beliau, lalu nanti kabari Ibu hasilnya. Baik, Bu. Analisis aspek kebangsaan dan negosiasi ada yang berisi tuturan pasangan. Bu Dewi, Rahma, bagaimana rencana studi tahun Yogyakarta? Apakah semua anggota kelas setuju? Dan Rahma menjawab, saya sudah berbicara dengan mereka, Bu. Hanya saja ada usulan untuk destinasinya diganti ke Bali saja, Bu. Dan yang kedua ada mengandung nomina, yaitu Rahma, begini saja, Bu, biar saya dan teman-teman yang menghadap ke kepala sekolah dan membicarakan tentang rencana studi itu diganti ke Bali. Dan ada yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Bu Dewi, aduh, bagaimana ya, Dali itu sudah mencairkan semuanya. Dan yang keempat, dia menggunakan kalimat deklaratif. Rahma, karena sekolah itu sudah sering ke Yogyakarta, kalau ke Bali kan belum pernah, Bu. Yang kelima, ada menggunakan kalimat deklaratif. Bu Dewi, bahwa menangkap pada kita seperti itu. Yang terakhir ada menggunakan kalimat persuasif. Rahma, tentu saja, Bu, biar saya dan teman-teman yang menghadap ke kepala sekolah dan membicarakan tentang rencana studi itu di Bali. Negosiasi antara Bu Dewi sebagai wali kelas dengan ketua kelas bernama Rahma berkaitan dengan rencana studi ke Yogyakarta. Bu Dewi, Rahma, bagaimana rencana studi ke Yogyakarta? Apakah semua anggota kelas setuju? Saya sudah berbicara dengan mereka, Bu. Hanya ada usulan untuk destinasinya diganti ke Bali saja. Wah, kenapa pada kita seperti itu? Karena sekolah kita sudah sering ke Yogyakarta, Bu. Kalau ke Bali kan belum pernah sama sekali. Tapi Ibu sudah bicarakan rencana ini ke Bapak Kepala Sekolah dan beliau sudah setuju. Iya, Bu. Tapi jika ke rencana sekolah, sepertinya banyak teman-teman yang tidak ikut. Aduh, bagaimana ya? Padahal Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Begini saja, Bu. Biar saya dan teman-teman yang menghadap ke kepala sekolah dan membicarakan tentang rencana studi tour diganti ke Bali. Baiklah, kalau begitu, cepatnya kamu bicarakan dengan beliau, lalu nanti kabari Ibu hasilnya. Baik, Bu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kelompok lain? Oh, ada yang mau bertanggapan atau ada yang mau bertanya? Ayo. Ada.
Ayo secara keseluruhan dari kelompok kalian. Ya, satu perasaan, satu lagi hawa. Yang sudah silakan ditempel ke depan. Yang sudah boleh langsung ditempelkan. Yang sudah boleh langsung yang mau mana? Ditempel sudah. Kelompok berapa yang belum? Kamu nggak tahu. Nah ini tadi nih. Berantakan banget mejanya. Oke, silakan. Siapa satu orang yang mau membacakan ini? Boleh nggak? Boleh, ya.
Nanti